3 ayat 1 sampai dengan 4. Tapi kita fokus lagi kepada ayat 1-nya. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Tapi kita fokus dulu kepada ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari terakhir itu kapan? Ya mungkin sekarang ini. Saya juga tidak mengatakan bahwa sekarang ini, karena saya tidak pernah ya seperti hamba-hamba yang lain katanya Tuhan berbisik kepada saya, hari ini begini, saat ini ini yang akan terjadi. Tapi ini firman Tuhan yang mengatakan hari-hari akhir. Persoalan, apakah sekarang ini merupakan hari-hari akhir yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Ya, saya tidak menjawab ini. Nah, jangan nanti dibilang ya warga jemaat mau di Timur ini juga nampaknya ini sering ketemu Tuhan. Ya, seperti yang terjadi di Bandung itu, si Buya itu kan, dia menentukan tanggal sekian akan terjadi turunnya Tuhan Yesus, katanya, tahu-tahu tidak jadi. Saya tidak mau seperti itu. Ya, saya hanya menunjuk ayatnya saja, dan mari kita belajar sama-sama apakah sudah terjadi sekarang ini. Ya. Jadi penekanannya pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi saya fokuskan pada masa sukarnya ini. Kenapa? Ketika terjadi masa sukar, maka tanpa terkecuali warga gereja juga ikut panik. Benar atau tidak? Kalau terjadi masa sukar, warga gereja juga akan ikut merasakan. Makanya itu yang kita bicarakan, ya, supaya tahu masa sukar itu sudah ada sekarang dan masa yang akan datang, sehingga kita sudah siap secara mental, ya, menghadapi masa sukar ini maksud saya. Makanya saya berbicara masalah ini. Kemudian mari kita melihat ya sebagai ayat pendukung ya daripada renungan kita hari ini, yaitu di Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1. Maaf ya, gerakan orang itu sudah lama ya. Ya, kadang-kadang melihat kembali sulit, jadi ya supaya sabar-sabar ya. Ya. Ya, Yesaya pasal 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kaitannya dengan masa sukar tadi, kemungkinan ini akan terjadi. Kegelapan menutupi bumi. Kegelapan maksudnya adalah yang boleh gangguan ya dari setan dan iblis, atau keadaan dan situasi yang terjadi. Kegelapan adalah kesukaran, itu yang akan terjadi ya. Namun sebagai anak Tuhan jangan khawatir ya. Di ayat 2b, tetapi terang Tuhan
terlebih atas. Ya. Khusus anak-anak Tuhan akan ada terang Tuhan. Ya, kalau dia namanya terang itu ya sudah pasti dari Tuhan. Berarti Tuhan akan menolong anak-anak Tuhan. Jadi dari awal tadi, kalau katanya di hari-hari terakhir, masa sekarang dan masa yang akan datang akan terjadi kesukaran besar. Ya. Apa itu kesukaran besar? Ya ini tadi. Ya, di pasal 2b. Yang sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan berarti masalah akan terjadi di bumi ini. Kesukaran itu akan terjadi di bumi. Bumi berarti seluruh bumi. Dunia secara keseluruhan terjadi kegelapan. Ada masalah, ada kesukaran. Kapan? Sekarang dan yang akan datang. Nah, itu. Ya, kemudian terjadi kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ya, berarti semua bangsa-bangsa akan mengalami kesukaran tadi. Ya. Selanjutnya di pasal 60 ayat 2b, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berarti ini janji. Ya, jadi kita tadi ada janji Tuhan itu. Dia menentukan Tuhan menjadikan bahwa bagi pengikut-pengikut Tuhan ya terjadi terang. Ada terang berarti ada penolong. Nah, hanya ya bagi anak-anak Tuhan penolong ini kapan bisa dia menolong kita? Ini persoalan kita sekarang. Ya. Ada terang di atas, terbit terang atas, dan kemudian Tuhan akan dinyatakan atas ini. Jaminan ini. Jadi cerita tadi dari awal bahwa akan terjadi kesukaran. Kesukaran itu adalah kegelapan di bumi dan kegelapan terhadap bangsa-bangsa. Jaminan Tuhan, terang akan terbit atas dan dengan Tuhan akan dinyatakan atas. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa apa yang kita dengar saat ini, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, jangan terkejut. Itu sudah saatnya, karena sudah dibuatkan, sudah dibuatkan. Kemudian, walaupun saya tidak bisa menegaskan bahwa ini akan terjadi, tapi yang jelas perlu kami sampaikan. Firman Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi kesukaran besar. Kita tidak perlu takut, tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini sedang terjadi, ini akan terjadi, anak-anak Tuhan, orang jemaat Aceh sudah siap yang menghadapinya. Ya. Sehingga kalau ada yang terjadi, kita tidak lagi karena sudah tahu. Ya. Ini sudah dinubuatkan. Ya. Kalau nubuat ini berarti Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan, Ia tidak benar. Ya. Mau tak mau berarti itu terjadi. Dan mau tak mau ini harus kita hadapi. Dari penjelasan saya, ya, saya kembali kepada tema. Apa yang menjadi tema? Ya, penyampaian firman Tuhan hari ini adalah persiapan menghadapi masa kesukaran. Ya. Jadi semua warga gereja harus bersiap dari sekarang.
kalau ini terjadi kegelapan, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, terjadi perang, saya sebagai anak Tuhan jangan panik. Itu sudah masanya. Persoalan sekarang apa yang kita lakukan, itu yang perlu, ya, yang perlu kita pikirkan. Ya. Jadi kalau bicara dari tema yang kami pilih ini, berarti dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama, persiapan, ya, persiapan, dan kedua, masa suka. Bicara mengenai persiapan ini, ya, kalau tadi saya baru masuk sini, ya, saya minta supaya kursi ditaruh di sini. Kenapa? Ini saya bersiap-siap. Ya, kalau tidak bisa lama berdiri, saya bisa dulu. Itu namanya persiapan. Demikian juga menghadapi masa sukar ini, kita harus bersiap. Ya, dari sekarang. Pertama, persiapan kita tahu dulu. Ya, kita tahu dulu apa, siapa saya, kemudian kemungkinan yang akan terjadi, bagaimana saya menghadapi. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya, kita pikirkan. Dan semua ada acuannya dalam firman Tuhan. Ya, jangan lari kemana-mana, jangan nanti lari ke dukun. Ya, kata Pak Pendeta, akan terjadi bagaimana caranya, tanya kepada dukun. Dukun ini sering dikatakan orang pintar, karena bodoh itu dukun itu. Banyak dukun itu gak sekolah, datang pula kita ke situ minta pendapat dia. Jadi kalau datang Tuhan pasti tidak pernah ke dukun. Amin. Kalau ada apa-apa yang ke dukun, ya, dan jangan kemana-mana. Itu contoh. Kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, kita sudah siap. Kita siap bagaimana kita menghadapinya. Menghadapinya itu kita bersama dengan siapa? Yaitu persiapan. Ya. Kemudian contoh yang lain, ketika kita mau melakukan perjalanan, ya, yang paling jauh kita yang ada di sini siapa? Rasa Pak Gembala, ya? Yang paling jauh. Kalau Pak Gembala berangkat dari sana, maka persiapannya apa? Dan itu namanya persiapan. Dua hal tadi, ya, persiapan dan masa suka. Ya, kalau Pak Gembala dia berangkat dari sana, berarti dia mikirkan jam berapa saya berangkat sehingga saya tidak terlambat. Kebetulan kami yang datang ke khotbah hari ini, ya, yang sampai datang ke khotbah Gembala belum ada. Saya lihat tadi sudah berarti persiapannya bagus. Amin. Amin. Yang lain juga bagus. Ya, walaupun ada juga yang terlambat sih. Karena saya ingat tadi saya kesini sudah 10:30, tapi jadwal ibadah kan jam 10, ya. Nah, itu. Jadi lebih kurang jam 10 tadi saya kesini, Pak Gembala sudah ada. Jadi Gembala ini baik, bagus, persiapannya bagus. Amin. Dan ini juga tidak lepas daripada peran Ibu Gembala, ya kan? Ya, pagi-pagi tadi langsung dia membangunkan Pak Gembala, bangun, kita akan beribadah. Baju digosok, celana digosok, sepatu disiapkan. Itu persiapan. Ya, kemudian mungkin dari semalam persiapan ini sudah dimulai, ya. Sudah ngisi bensin. Itu namanya persiapan. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain persiapan. Ini masalah-masalah kecil. Karena masalah ini bukan hal yang gampang. Tapi saya bikin contoh-contoh yang kecil. Kalau yang kecil ini saja persiapan harus matang, makanya menghadapi masa sukar persiapan harus lebih sempurna lagi. Contoh yang lain, ya, orang yang mau nikah, persiapan untuk nikah itu ada juga, ya, ada juga. Dimulai
dimulai dari masa pertunangan dan masa pacaran kan. Kalau dulu ya pertunangan, kalau sekarang ya lebih populer mereka pacaran. Itu persiapan juga. Ya, jadi pertunangan ini digunakan untuk persiapan, pacaran ini digunakan untuk persiapan, mempersiapkan diri ya secara mental dan juga secara fisik, termasuk materi. Harus memikirkan itu persiapan. Jangan tiba-tiba tertangkap ansip nikah, itu namanya nggak ada persiapan, salah. Ya, persiapannya harus betul-betul. Persoalannya juga, ya jangan masa tunangan atau pacaran ini pergi tempat yang gelap-gelap. Ini salah, bukan persiapan namanya. Ya, tapi persiapannya kalau bisa pacaran dibawa ke gereja sehingga juga dia ikut mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi yang saya lihat sini sebagian besar sudah berkeluarga semuanya. Tapi yang belum harus seperti ini. Ya. Jadi masa pacaran bisa tunangan, jangan disalahgunakan. Ya, kadang-kadang diterjemahkan itu sip untuk membawa. Ya, dibawa nonton, dibawa ke panti, dibawa ini supaya orang tua tidak curiga, tidak marah. Itu namanya itu salah, bukan itu tujuan. Itu contoh-contoh persiapan. Ya, banyak hal yang lain. Tentara mau ke tempat ya untuk bertempur, bertanam operasi. Ya, dia harus melalui pelatihan dan dia terjadi. Ya, jadi kalau istilahnya dulu, kalau kami itu POAS, P adalah planning, perencanaan, ada perencanaan. Kemudian O-nya diorganisasikan. Yang berangkat itu siapa saja dan apa kelengkapannya. Nah, kemudian baru pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan, diawasi. Perlu pengawasan. Kalau tidak diawasi, ya ini masalah. Itu masalah persiapan. Contohnya. Jadi persiapan menghadapi masa sukar perlu kita tahu dari sekarang. Ya, berarti kalau ke depan mulai besok seterusnya siap-siap untuk menghadapi masa sukar. Amin. Ya. Nah, kemudian masa sukar. Ya. Masa sukar ini gak usah dulu kita pikirkan yang besar-besar. Ya, kesukaran ini apa? Ya. Masa sukar adalah suatu keadaan atau situasi yang tidak pernah kita harapkan. Kita tidak pernah mengharapkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya saja, BBM naik, kita tidak mengharapkan itu. Kalau boleh BBM itu turun, ya kan? Tapi itu kan kita tidak harapkan, itu program pemerintah. Tapi harus kita hadapi. Jadi masa sukar mau tak mau akan dihadapi oleh semua manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Itu akan terjadi. Ya, itu masa sukar. Suatu keadaan dan situasi yang kita tidak harapkan. Ya. Sakit juga, kita kan tidak mengharapkan tidak sakit, tapi bisa kita jadi sakit. Ketika sakit, apa yang sudah kita siapkan? Ya, pertama dulu ya ada konsultasi ke dukun tadi, tapi konsultasi ke dokter. Ya, terutama juga perlu berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi masa sukar itu suatu keadaan yang tidak kita harapkan. Saudara, Bapak Ibu dan Saudara, saat-saat ini banyak para hamba Tuhan berdoa penuh asa hati menyuarakan bahwa masa sukar ini akan
kita hadapi ke depan akan terjadi. Sekarang juga masa suka sudah kita hadapi, mulai dari COVID itu. Ya, masa suka walaupun tidak terlalu terasa di dunia, tapi bagi yang melihara babi, baginya ya terasa juga. Ya, hanya resiko COVID ini tidak terlalu banyak di dunia karena sudah didahului dengan penyakit babi. Jadi orangnya sih berdoa supaya COVID lagi ke babi, makanya babi semua mati, manusianya selamat. Amin. Ya, makanya ya akibat daripada COVID itu di Pulau Mesir banyak babinya yang mati. Jadi doa itu sudah digunakan mungkin ya sehingga semua penyakit lari ke babi mati. Ya, masa persiapan dan masa kesukaan. Kalau saya mengatakan tadi, para hamba Tuhan, para pendoa ini menyuarakan ini. Ya, saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang berdoa dan datang inspirasi bahwa akan terjadi, ada kira-kira di antara kita yang sudah berdoa dan ada bisikan bahwa ini akan terjadi. Ya, belum ada ya? Belum ada. Ya, kalau ada yang disimpan-simpan, ceritakan kepada ya minimal warga kita tentu ini akan terjadi. Tapi ini hamba-hamba Tuhan, ya para pendoa serta keluarga seperti ini. Ya. Kemudian lagi para hamba Tuhan ini yang menyuarakan supaya materi-materi khotbah ini harus disampaikan, masalah amanat agung dan masalah akhir zaman ini. Ya, pendoa itu mengatakan khotbah materi khotbah yang perlu kita sampaikan saat ini, ya masalah amanat agung. Amanat agung adalah penginjilan, karena hari-hari akhir berarti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa beritakan Injil sampai ke ujung. Ya, dan aku akan menyertai. Ya, ketika selesai ya amanat agung, berarti Tuhan Yesus datang. Tentu anak-anak Tuhan rindu kalau Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Ya. Bagi yang tidak mengenal Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah kiamat. Ya, kiamat. Ya, kenapa saya katakan kiamat? Karena ketika tidak mengenal Yesus, berarti itu kematian. Tapi bagi anak-anak Tuhan, hanya persoalan itu anak Tuhan yang mana persoalannya. Ya, bagi anak-anak Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus adalah hal yang kita rindukan. Kenapa? Karena saat itu selesai karya penyelamatan Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam Tuhan, berarti kita di surga. Itu makanya kita, tapi bagi yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kiamat bagi mereka. Nah, ini perlu diketahui. Ya. Kemudian pemerintah sendiri, ya saya kurang tahu apakah ada pada saya Pak Jokowi bahwa ini akan kita menghadapi masa kesukaran. Pak Jokowi ini sudah mengumumkan bahwa kita akan dilanda krisis ekonomi, terutama masalah pangan. Maka sekarang program pemerintah tentara-tentara itu mereka yang melakukan membuka pertanian di lahan-lahan yang kosong. Kenapa itu? Mengantisipasi
Tuhan sudah tahu, sudah mengatakan, pemerintah sudah mengatakan, bahkan kemarin ada SK Gubernur supaya semua halaman ditanam, ya ditanam. Nah ini ya kesempatan baik juga bagi kita. Ya kalau bisa semua halaman ditanam. Ya saya udah mulai di tempat saya sekarang tanam. Ya. Karena yang bicara pimpinan pemerintah, Gubernur SK sudah keluar. Ya, kemudian hamba Tuhan sudah mengatakan siapa yang mau kita dengar. Kemudian dalam arti sudah dibuatkan. Nah, ini tadi hari-hari akhir, ya akan terjadi masa sukar. Masa sukar itu, ya bisa saja masalah pangan. Ya, ada salah satu orang yang mengatakan bahwa menurut penglihatannya akan terjadi kekeringan. Ya, kekeringan berarti bisa terjadi gagal tanam dan gagal panen. Itu yang akan terjadi. Ini masa sukar yang kita hadapi. Nah, jadi menghadapi itu yang perlu kita persiapkan. Ya, sama dengan cerita ketika Yusuf di tanah Mesir. Ya, ketika Firaun mimpi bahwa ada 7 ekor lembu, gemuk, dan ada 7 ekor lembu yang kurus makannya gemuk. Ya, diartikan oleh Yusuf bahwa 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun kemudian masa kesukaran. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Semua hasil panen disimpan. Ya. Maka pada saat terjadi kelaparan, ya, apa yang sudah ditimbulkan itu bisa digunakan. Sama dengan ini juga, ya, kita sebagai warga jemaat, ya, kalau sekarang ya boleh dikatakan ya masih masa kelimpahan, ya, lagi masih ada, supaya dihemat, jangan poros-poroskan, simpan. Ini perlu bagi keluarga, juga perlu dari sekarang. Kalau ada uang simpan, ya, karena kita masuk masa krisis nanti, ya masih ada cadangan. Demikian juga kalau ada panen disimpan. Kalau belum ada panen, sekarang mulai tanam. Ya, itu perintah, ya, pimpinan pemerintah, perintah Jokowi, suara hamba-hamba Tuhan, dan juga sudah dikeluarkan. Ya, ini akan terjadi. Ya. Lalu masa sukar ini bukan hanya terjadi di bidang ekonomi, juga terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, ini perlu kita ingat, dan saya tidak jauh-jauh memberikan contoh. Saat ini sukar kita mencari orang yang jujur, orang yang bisa dipercayai, orang yang bisa kerjasama. Sekarang suka orang yang diajak damai berdamai, dan ini terjadi atau dirasakan oleh karena bapak ibu di sini, karena ada orang yang tidak bisa diajak berdamai, sulit bersama, sulit berkomunikasi. Itu kesukaan, dan ini pernah terjadi. Ini terjadi di Aceh. Ini salah satu contoh. Ya, jadi kasus ini saya memberikan contoh lagi bahwa ini salah satu contoh. Kesukaan itu seperti itu. Juga di antara gereja sukar sekarang. Ya, bahkan gereja pecah. Yang keluar dari GBI banyak ini, keluar masuk ke GBGS, masuk ke GPJ, masuk apalagi satu lagi. Kenapa itu? Itulah sukar kita mengajak orang damai. Itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya tadi, kapan itu? Ya
sudah terjadi dan akan terjadi. Ya. Antar denominasi gereja itu, ya, bukan hanya di Indonesia ini, di tingkat pusat gereja itu juga saling gontok-gontok. Nah, jadi oleh karena itu kita yang sudah tahu masalah ini jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pendeta-pendeta itu yang gontok-gontokan itu sudah waktunya. Ya, jangan terkejut, jangan merasa aneh dengan hal seperti itu. Itu sudah dibuat bahwa terjadi masa sukar. Nah, ini kalau sudah kita tahu berarti ya kita tidak merasa aneh dengan kejadian. Ya, saat ini itulah masa sukar. Lalu ketika terjadi masa sukar, bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, karena dua agak lupa ada catatan saya. Ya. Masa sukar ini mau tidak mau terjadi dan akan kita alami. Akan kita alami. Baik dalam mulai dari keluarga akan terjadi. Ya saya tidak tahu. Ya bersyukur Pak Gembala ini anaknya rajin mau mengikutnya. Tapi di tempat yang lain banyak anak-anak memerintah terhadap orang tua melawan. Itu sukar, masih sukar juga. Itu terjadi sekarang. Jadi jangan bertanya, apalagi yang masa sukar ini. Itu yang sukar. Ya. Kalau dulu biasanya anak-anak ini kan sopan kali sama orang tua. Anak-anak sekarang dilihatnya orang yang ada di Facebook, yang ada di TV itu melawan sama orang tua, dia juga melawan. Nah, jadi jangan heran. Makanya kita perlu sungguh-sungguh ya mengikut Tuhan. Apa yang kita laksanakan tadi, mendoakan anak-anak itu hidup baik sekali. Ya supaya anak-anak ini dari kecil sudah kita persiapkan. Kalau orang yang di bangsa Israel ketika istrinya hamil, di situ mereka sudah mulai melakukan pembinaan terhadap anaknya. Ya, istrinya masih hamil, diambilnya lalu diperdengarkan yang dari kecil. Makanya ya apa yang kita lakukan tadi ya, merupakan hal yang lain. Ya, karena kadang-kadang anak-anak ini ya saat ibadah justru mereka banyak ibadah. Tapi kita bersyukur walaupun kita tidak banyak sehingga anak-anak sudah mulai dibina ini hal yang sangat baik sekali. Ya, mereka dari kecil sudah dibina, ya sudah dituakan. Karena banyak orang tua juga sekarang ya, yang tidak mau tahu dengan anak-anak masa bodoh, tinggal begitu saja, tidak pernah dinasihati, tidak pernah menunjukkan kasih. Ya akhirnya anak-anak juga ya tidak mau tahu. Itu terjadi saat ini. Jadi masa sukar terjadi dalam keluarga, terjadi dalam gereja, ya, terjadi antara pendeta dengan warga jemaat atau pekerja yang lain. Ya, ini terjadi. Ya, dan perlu kita tahu bahwa ini terjadi karena nubuatan. Dan kembali kita kepada firman Tuhan bahwa musuh kita adalah bukan daging, tapi roh. Jadi ya ketika ada kawan yang kurang bagus komunikasinya, ya jangan dipukul, tapi didoakan. Ya didoakan. Nah, kalau dilempar kita pakai batu, dilempar dia pakai roti supaya dia senang. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya, sebagai
ada Tuhan. Ya, ketika menghadapi masa sukar ini, maka pertama-tama ya kita tenang, ya jangan emosi, jangan direspon dengan amarah, tenang. Untuk menjawab ini, saya mau cerita tentang seekor burung Raja Wali. Ya, saya kurang tahu apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu kalau dia terbang selalu naik ke atas tinggi, dan dia terbang secara tenang. Ya, kemudian gempakan sayapnya itu teratur, bukan seperti burung lain. Kalau dia ketakutan langsung terbang, panik istilahnya. Kalau Raja Wali ada masalah tenang dia, ada masalah, ada badai angin, tanpa naik dia. Ritme atau tempo daripada gempakan sayapnya itu tetap sama naik. Ya, supaya diingat ini sebagai contoh itu bagi kita. Ya, ini merupakan ya ilustrasi saja. Tapi ada hal yang perlu kita contoh, nanti saya cerita lagi. Kemudian kalau dia lapar, dia turun ke bawah. Karena masakan nggak ada di udara, turun ke bawah. Ya. Kemudian kadang-kadang ada burung yang iseng mengganggu dia. Katakanlah gagak. Ketika dia turun ke bawah, gagak mengganggu dia. Dia matok siapa itu? Si Raja Wali. Raja Wali dia tenang. Dia tidak berlama, tapi berpikir dia, saya mau pulang. Bagaimana ini? Ya, gagak itu supaya dia tidak melakukan hal itu. Dia terbang naik ke atas sampai tinggal ketinggian yang maksimal yang bisa. Biasanya yang gagak itu kan biasanya terbang rendah. Ketika dia masuk di ketinggian, nafasnya tidak tahan, akhirnya gagak jatuh sendiri. Ya, jatuh sendiri. Apa yang menjadi acuan bagi kita ya tentang Raja Wali? Pertama tadi, Raja Wali ini dia ya terbang naik ke atas dalam arti anak Tuhan tetap mempunyai hubungan dengan yang di atas. Yang di atas adalah Tuhan. Ketika dia diganggu, ya gagak ini dia matok kepala. Ya, maksudnya ini merupakan simbol daripada kuasa gelap gagak ini. Dia patok kepala. Kita supaya tahu kuasa kegelapan itu adalah di kepala. Dimulai dari otak, ya baru masuk ke hati, ya baru bekerja terus, maka timbul masalah, ya timbul kejahatan itu. Jadi supaya kita tahu ini, ya pertama-tama diserang oleh kuasa kegelapan adalah pikiran kita. Contohnya, ya kita melihat ada sesuatu barang kita inginkan, karena kita melihat, lalu kita pikir bagaimana supaya saya dapat. Berpikir, tidak menolak, ya tidak menolak, maka dikuasai hati kita. Akhirnya instruksi beri saja kalau tidak bisa itu. Maka tangan, kaki berjalan, tangan bekerja di tengah. Begitu cara kerja iblis. Ya, cara kerja iblis. Ya, dimulai dari otak, masuk ke hati, dia menguasai dan dia mengaruhi, dia sesatkan. Itu tentang apa? Gagak. Kembali ke Raja Wali tadi. Ketika Raja Wali lapar, maka dia turun
berarti kita perlu merendahkan hati. Yaitu dan karena ya kita sudah hebat, ya udah kita kepala ke atas terus. Ya, kita juga harus rendah hati. Ketika menghadapi masalah, tenang. Nah, ini tadi. Ya, saat menghadapi kesukaran, pertama-tama anak Tuhan, tenang. Dosen saya dulu mengatakan ketenangan itu telah menyelesaikan 50% masalah. Yang berpikir-pikir kalau saat itu betul. Kenapa? Karena saya dulu bangsa emosi juga. Ya, kalau saya dulu nggak bisa ngomong dengan mulut, tangan saya yang bekerja. Ya, berarti mukul. Nah, itu tidak. Ya, tapi harus tenang, jangan emosi, jangan gegabah. Ya. Kemudian, ya Raja wanita ditengok ritmenya itu. Ya, bukan seperti burung lain kalau apa, gini. Nah, ini nggak tenang. 1, 2, 3. Itu namanya tenang. Tidak gegabah, tidak semerang. Tenang dia, naik ke atas dalam arti serahkan kepada Tuhan. Nah, ini teorinya ya, atau contohnya. Ya, Bapak Ibu ketika ada masalah, tenang, merendahkan hati. Bertolong Tuhan. Ya, dan kita perlu kemana-mana. Itu pertama. Ya, tenang. Kedua, minta tanda-tanda yang jelas dari Tuhan. Ya, biasanya ini dia seorang penolong dan semua Tuhan adalah penolong. Ketika ada masalah, jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, contohnya dulu masalah suami istri. Ketika istri mungkin mengetahui sesuatu, jangan ngomong dulu, jangan emosi. Emosi terus lapor kepada suami atau kepada orang, jangan kepada Tuhan dulu lapor. Berdoa dulu, apakah ini masalah perlu saya sampaikan kepada suami saya atau kepada yang berwajib atau sama siapa? Ya, karena Tuhan pasti akan memberikan petunjuk. Ya, bukan karena kita ini peramal, tapi biasanya ada suara hati. Itu. Jadi yang pertama tadi tenang, kedua ya minta tanda-tanda yang jelas dari Tuhan. Ketiga, ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ketika menghadapi kesukaran, jangan mendekat kemana-mana, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Amin. Itu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita tetap percaya janji-janji Tuhan, walaupun tidak dijawab pada waktu yang kita inginkan. Ya, percaya janji-janji Tuhan. Di mana janji Tuhan dalam firman Tuhan ini? Ketika menghadapi masa kesukaran, ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita, tidak ada yang lain. Ya, jadi kita harus bergantung ke sini. Nah, ini kadang-kadang ya kita sering kecewa, sering marah, dan sering ya sepertinya hilang kepercayaan kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan menjawab pada waktu yang tepat sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, kalau kehendak kita yang diinginkan, berarti Tuhan belum tentu menjawab. Kenapa? Karena Tuhan ya berpikir bahwa mungkin kalau ini saya kabulkan, berarti bisa jadi masalah bagi yang besar. Nah, jadi kalau doa kita terlambat,
yang kita minta itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan. Kebutuhan dengan keinginan beda. Ya, kebutuhan itu berarti apa yang kita butuhkan. Keinginan ya, biasanya keinginan ini maunya ya banyak, tapi Tuhan menjawab sesuai kebutuhan. Maka kalau doa kita tidak dijawab, ya yang kecewa dulu, karena yang kita minta itu terlalu berlebihan dan belum sesuai untuk kita. Contoh, ya mungkin kalau ada anak ya seperti tadi, dia minta sepeda motor, ya nggak mungkin kita kasih kan, karena itu akan mencelakakan dia. Itu contoh. Tapi kalau dia sudah dewasa, berarti 11 tahun sudah bisa memegang SIM, kamu mau kendaraan, bisa terima itu juga Tuhan. Ya, dia melihat dari masalah pemikiran kita. Dewasa bukan karena Tuhan, tapi dewasa dalam iman. Ya, jangan Tuhan. Yang dewasa kualifikasi. Ya saya udah 50 tahun, masa dia belum dewasa? Belum dewasa dalam iman. Ya, itu. Ya, sudah 3 ya, sudah 4. Pertama tadi, saat menghadapi masalah besar, kita perlu tenang. Kemudian berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Kemudian tetap mendekat kepada Tuhan, percaya terhadap janji Tuhan. Yang kelima, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Itu standar minimal yang perlu kita lakukan dalam kita kuat menghadapi masa kesukaran. Amin. Masih perlu saya tambah? Saya lihat sudah mulai agak tenang-tenang, saya lihat. Kita cukupkan dulu. Kalau ada yang kurang apa yang saya sampaikan ini, datang ke rumah, bawa yang putih. Oke, amin. Nanti kita bahkan rumah tangga. Ya, Pak Tenda ini. Kalau saya bicara tadi masalah Raja Wali, ya Pak Tenda ini atau gembala ini bisa dicontoh tenang nih. Ya, saya sendiri kadang-kadang saya mau belajar dengan Pak Tenda ini. Ya, kalau apa yang diadakan Pak Tenda dengan gereja foto ini, menurut saya tetap baik, walaupun saya betul. Ya, walaupun kalau tenaga saya tidak ini kan banyak limit di situ, jadi masih. Kalau Pak Tenda tenang. Oh ini contoh yang tadi, tenang menghadapi masalah. Amin. Demikian Tuhan memberkati.